Halo Krustubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Gak hanya manusia, rupanya hewan juga bisa loh dihipnotis. Duh, gimana jadinya ya kalau hewan itu dihipnotis? Berikut ini ada beberapa cara menghipnotis hewan yang kali aja mau kalian coba di rumah. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Sebagian dari manusia pasti merasa takut ketika melihat hewan buaya. Namun walaupun terkesan hewan yang buas dan menyeramkan, salah satu jenis reptil satu ini rupanya bisa dihipnotis loh. Hah? Kok bisa ya? Coba lihat yang satu ini. We're gonna let him relax. We're gonna take our hands off. Di sini terlihat ada seekor buaya berukuran besar. Terlihat jelas hewan satu ini cukup agresif. Namun uniknya, pria yang diduga pawang buaya ini bisa membuat si buaya satu ini menjadi anteng. Hanya dengan membalikan tubuh buaya ke posisi terlentang dan terus memegang moncongnya, buaya yang tadinya berontak justru terlihat diam mematung beberapa lama. That's enough, right? You're giving it nightmares. Stop sleeping. Come on, now, go to sleep. Go to sleep. There we go. All right. Squeeze Gatorade right there. Put that away. Dan uniknya, untuk menyadarkannya kembali, si pawang cukup menggelitik tubuh si buaya. Alright, folks, let's get that alligator. Gimana? Kalian jadi kepengen nyobain nggak hipnotis buaya? Masalahnya buayanya mana ya? Walaupun ayam dianggap salah satu hewan yang sedikit sulit untuk diatur, namun mungkin banyak yang tidak tahu jika hewan unggas satu ini bisa dengan mudah loh untuk dipengaruhi alam bawah sadarnya. Lihat aja yang dilakukan bocah satu ini. Ia bisa dengan mudah membuat si ayam betina ini diam dan tak bergerak. Cara yang dilakukannya beraneka ragam, mulai dari menggunakan jari tangan yang berputar-putar di area kepala si ayam, membuat garis lurus di depan wajah si ayam, sampai mengelus-elus bagian bawah dagu si ayam. Jadi pengen nyobain hipnotis ayam di rumah, biar bisa betul banyak. Bisa nggak ya? Dianggap hewan yang lucu, kucing memang jadi primadona hewan yang sering dipelihara oleh manusia. Tapi karena ulahnya yang jahil dan tak bisa diam, mungkin di antara kalian sering dibuat kewalahan. Mungkin dengan menghipnotisnya bisa jadi alternatif supaya si kucing anteng. Tapi jangan pakai cara kayak begini untuk menghipnotis si kucing. Yang ada doi malah bingung. Mungkin cara ini lebih tepat. Di sini terlihat ada seekor kucing yang kelihatannya emang gak bisa diem. Namun hanya dengan memutarkan tangan beberapa kali di atas kepala kucing dan setelahnya membuat garis lurus di depan hadapannya, kucing ini terlihat tidak bergerak dan melawan dalam waktu beberapa lama. Kalau yang satu ini si kucing masih kecil, tapi si pria berjenggot ini bisa membuat si kucing mungil anteng, dimana ia hanya mencubit bagian belakang leher si kucing. Langsung deh si kucing ini dia mematung. Aspetta un momento. Cara ini nggak menyakitkan loh, karena terinspirasi dari indukan kucing ketika membawa anak-anaknya. Mungkin kalian akan menganggap hewan babi itu sulit sekali untuk diatur. Namun hal tersebut tidak terjadi dengan babi satu ini. Awalnya si babi kecil ini terlihat berdiri tegak di hadapan pemiliknya. Namun ketika si majikan mulai memutar seutas tali di depan wajah si babi, si bayi-babi ini tiba-tiba terlihat melemas dan langsung ke posisi tidur miring. Oh my gosh. Pingsan atau kena hipnotis nih, Bi?
Kelinci jadi salah satu hewan yang mudah untuk dihipnotis loh. Caranya cukup posisikan tubuh kelinci terlentang di lantai ataupun di kursi. Lalu luruskan tubuh kelinci dan pegang beberapa saat hingga akhirnya si kelinci nyaman. Dan hasilnya, kelinci akan diam dan tak bergerak, seakan merasa rileks dengan posisinya yang seperti itu. Oh, Jesus. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa kamuflase hewan paling menipu mata. Lihat sesuatu yang aneh gak sama batang pohon ini? Yakin beneran gak ada yang aneh? Kalau Mimin bilang di batang pohon ini ada tokek, percaya nggak? Kalian emang harus percaya, soalnya tokek Madagaskar ini jago banget berkamuflase layaknya batang pohon. Warna dan pola dari tubuh tokek Madagaskar ini memang sama persis seperti batang pohon di sekitarnya. Dengan cara ini tentunya hewan ini bisa aman dari ancaman predator. Selain itu, kelihayannya ini juga bisa mempermudah hewan ini untuk mendapatkan makanan berupa serangga kecil yang nggak sengaja hinggap karena nggak tahu kalau ada hewan ini nempel di batang pohon. Lumayan nih. Coba manusia juga bisa berkamuflase kayak gini, biar aman ketemu mantan. Saat kalian ke sebuah tempat, khususnya di taman atau di hutan, jangan langsung kira jika daun kering yang berserakan hanya sampah ya. Karena bisa jadi nih, di antara daun kering merupakan kupu-kupu berbentuk unik yang biasa disebut dead leaf butterfly alias kupu-kupu daun mati. Jika dilihat dari namanya aja, bisa digambarkan kalau kupu-kupu satu ini punya tampilan sayap unik yang terlihat seperti helai daun kering pada bagian luarnya. Namun pada bagian dalam memiliki warna yang cantik. Kupu-kupu jenis ini diketahui biasa hidup di hutan Asia Selatan, India, dan Madagaskar. Kalau kalian kira ini hanyalah bentuk daun biasa, salah banget guys. Karena daun satu ini punya wajah dan 6 kaki runcing. Jangan kaget ya, ini bukan daun jadi-jadian, melainkan serangga yang bisa disebut giant Malaysian leaf insect. Serangga ini pun disebut-sebut sebagai serangga terpintar karena mampu berkamuflase dengan sangat baik seperti daun agar terhindar dari predator utamanya yakni burung. Siapapun pasti nggak ngira ya kalau ini hanyalah serangga. Apalagi selain berwarna hijau, serangga ini juga punya noda coklat layaknya daun asli yang sudah mengering. Ini mah nggak cuma nipu predatornya aja, tapi semua mata nggak terkecuali manusia. Predikat hewan yang ahli menyamar berhasil diraih sama salah satu jenis tokek satu ini yang disebut tokek setan ekor daun. Dilihat dari namanya aja, kalian pasti sudah tahu kalau reptil ini memang memiliki ekor layaknya daun yang sudah mengering. Gak hanya bagian ekornya saja, tubuh dari hewan ini juga mampu berubah warna sehingga pola tubuhnya seperti pola yang ada pada daun. Tapi keahlian yang dimiliki tokek gak berhenti sampai di situ aja guys. Selain bisa merubah tubuhnya seperti daun kering, hewan ini juga mampu mengubah warna tubuhnya menjadi hijau atau abu-abu sesuai dengan lingkungannya. Mungkin sudah banyak yang tahu ya kalau hewan laut yakni gurita selain bisa menyemprotkan tinta sebagai senjatanya, hewan ini juga mampu berkamuflase dengan baik. Gurita penyamar mampu berkamuflase dengan mengubah warna tubuhnya agar sama dengan lingkungan sekitar, mulai dari warna pasir sampai terumbu karang. Bahkan hewan ini juga mampu meniru sejumlah hewan lainnya, mulai dari ular laut, ikan lepu, ikan sebelah hingga ikan pari. Hal ini dilakukan bukan untuk menakuti mangsa, melainkan untuk menghindari musuhnya seperti kepiting dan ikan besar lainnya. Tukang nipu dong berarti dia. Sekilas tampilan bunga ini terlihat indah ya, tapi sayangnya bunga indah bagikan malaikat ini sebenarnya merupakan iblis jahat bernama belalang anggrek. Seperti namanya, belalang anggrek adalah predator yang meniru penampakan bunga anggrek.
Ia seringkali berakting layaknya bunga anggrek. Bahkan hewan apapun atau sekalipun manusia akan sulit untuk membedakan antara belalang dan anggrek asli. Dengan menyamar sebagai anggrek, belalang ini bisa menjebak hewan yang menjadi makanan utamanya. Melihat daya tarik belalang yang serupa dengan anggrek, mangsa akan mendekat dan belalang anggrek pun menyabet mangsanya.